Lalu pergilah engkau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Lalu pergilah engkau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Aku menunggu ceritamu yang dikabarkan angin kepada daun. Aku menunggu ceritamu yang dikabarkan mentari pada bumi. Bahwa esok pagi ada yang menjadi pejuang, bahwa esok pagi ada yang menjadi penjilang, bahwa esok pagi ada yang menjadi pahlawan, bahwa esok pagi ada yang menjadi pengkhianat. Lalu pergilah kau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Jauh ke langit tertinggi, tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Lalu pergilah engkau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Ya, Logistik teman sepaham selalu hadir di 1930 dan tentu saja juga disiarkan langsung dari sekretariat bersama teman sepaham dari akunnya Iwan Sabumi ya. Ya, terima kasih juga tentu disampaikan buat teman-teman yang juga sudah bergabung ya. Ada Saung Tiga, ada Saung Eri, kemudian juga ada apa namanya Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian juga ada Bageyot, lalu ada Alpucok YouTuber, kemudian ada juga Subur Jaya Mebel, dan tentu saja didukung juga oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka dan Pak Gatot Sulaiman. Tentu saja terima kasih sudah juga bersama-sama bergabung dengan Diskustik teman sepaham ya.
ada sebuah pengkhianatan, seperti dalam lagu yang tadi juga baru dinyanyikannya, betapa kemudian bagi seorang pengkhianat itu pergilah ke langit tertinggi, lalu kemudian ke dasar jurang terdalam, karena memang seperti dalam riwayat-riwayat dalam sejarah-sejarah perjuangan bahwa pengkhianat ini adalah pihak yang paling harus mendapatkan ganjaran yang setimpal ya, karena seperti dalam perjuangan-perjuangan juga pasti akan ada ya, ada pengkhianatan. Dan ini tentu kenapa dinyanyikan malam ini juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana bulan penuh perjuangan dan bulan kemerdekaan tentu saja, dan pengkhianatan adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Kang Aceh Herdiana, ada Dion Sakuron, dan kemudian saja ada Kang Alan Rustialan. Terima kasih selalu hadir di diskusi teman sepaham. Dan bulan Agustus yang sebentar lagi akan kita masuki tentu saja memiliki catatan tersendiri bagi negara Kesatuan Republik Indonesia ya, karena seperti dituliskan dalam sejarah-sejarah yang sudah kita ketahui dan kita baca, bahwa kemudian kemerdekaan bisa direbut dan kemudian diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana kemudian kita merdeka dan sebagainya, tapi yang jelas bahwa kemudian kemerdekaan yang bisa direbut itu tentu hasil dari banyak pengorbanan ya, baik pengorbanan jiwa raga, air mata, bahkan nyawa, dan kemudian juga tentu finansial, biaya dan sebagainya untuk sebuah kemerdekaan yang kemudian kemerdekaan yang semestinya sudah didapat, atau kemudian yang didapat itu juga tentu diharapkan bisa memperbaiki segala macam persoalan-persoalan kehidupan kita tentunya, meskipun mungkin ya selalu saja ada hal-hal yang pasti tidak membuat kita merasa merdeka, dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan tentu saja, karena negara seperti biasanya juga selalu membuat kuasa-kuasa tertentu atas apa yang kemudian orang bilang sebagai yang dikembali. Ya, maaf ada sedikit gangguan ya, karena memang di cuacanya juga mungkin banyak angin ya, sehingga ada frekuensi yang terganggu, tapi mudah-mudahan bisa tidak mengganggu jalannya siaran langsung yang sedang kita lakukan ya. Ya, akan Rapasnya juga selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya semangat terus kita membangun energi, dan saling memberikan inspirasi, dan tentu saja juga
ada hal-hal yang mungkin bisa ditautkan atau dibagikan pada kalian bersama-sama ngobrol kita di ruang diskusi kelas paham pada malam hari ini. Pagi yang berkabut, matahari mulai datang, menawarkan segala harapan, warna-warni kehidupan. Tentang kemiskinan, tentang kerakusan, tentang harga diri, tentang negara. Tentang kebenaran, tentang kemunafikan, tentang perasaan, tentang cinta. Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan hangatnya mentari pagi yang selalu menjadi inspirasi? Oh kawan lama, masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Oh kawan lama, pagi yang berkabut, matahari mulai datang, menawarkan segala harapan, warna-warni kehidupan. Tentang kemiskinan, tentang kerakusan, tentang harga diri, tentang negara. Tentang kebenaran, tentang kemunafikan, tentang perasaan, tentang cinta. Rasakan hangat, oh kawan lama. Kawan lama, oh kawan lama, masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Masihkah engkau rasakan malam yang dingin menyelimuti, yang selalu jadi teman sejati? Oh kawan lama, kawan lama.
Baik, teman sepaham, seperti biasa pada hari Minggu ini kita selalu berdiskusi dengan tema perbincangan sebetulnya. Dan tentu saja juga seperti biasa disiarkan langsung di 19.30 sampai 21 ya, pukul 21. Tentu sekali lagi didukung oleh teman-teman yang sudah bergabung ya, ada Saung Iga, ada Saung Ngeri, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian juga ada Al Pucok YouTuber, ada Subur Jaya Mebel, dan ada Abah Geyot, serta tentu saja didukung penuh oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Dan ini ada teman-teman yang sudah hadir juga, terima kasih. Ada Kang Aceh Herdiana, ada Dion Sakuron, ada Kang Arlan Rusdialan, ada Arkan Rapasya juga ya, yang teman yang paling jauh barangkali kalau dibandingkan dengan beberapa teman di sini yang sudah hadir, karena Kang Aceh ini ada di Majalengka, lalu kemudian Kang Dion Sakuron ini yang saya nggak tahu berada di mana, tapi yang jelas semoga tetap sehat dan gembira. Lalu ada Kang Arlan Rusdialan di Ciamis, ya, dan ada Arkan Rapasya di Hong Kong ya. Sekali lagi selamat malam, tetap waspada dan tentu saja meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi ya. Ya, ini ada Andri Firmansyah ya, juga sudah hadir, terima kasih. Ada malam ini juga sudah hadir, dan tentu saja mudah-mudahan juga nanti bisa bergabung ya dengan teman-teman yang sudah bergabung. Ada hal yang sebetulnya malam ini yang ingin kita bagikan juga dengan teman-teman atau perbincangan di dalam poster. Sementara kita sedang menunggu Pak dosen Doni Susandi ya. Ini sebetulnya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan sebentar lagi juga sampai di sekretariat bersama teman sepaham. Kita akan perbincangkan persoalan yang sesuai di poster ya. Terang terus terang ya. Ya, sebetulnya ini adalah mungkin apa namanya, bukan polemik, tapi juga bisa dijadikan sebuah persoalan ya, atau mungkin juga sebuah permasalahan ya, yang sedang di apa namanya, yang tengah terjadi di bisa kemudian menjadi persoalan kehidupan ya, karena baru-baru ini masih masih terdampak pada sebagai akibat dari COVID-19 ya, atau wabah virus corona disease ya, atau COVID-19. Nah, jadi ini berdampak juga pada persoalan ekonomi tentu saja ya, dan kemudian pemerintah mengambil kebijakan atau regulasi atau aturan ya, yang memberikan tujuannya adalah meringankan beban dari masyarakat atau warga masyarakat yang terdampak ya, sehingga kemudian pemerintah memberikan kebijakan meringankan beban pembayaran listrik ya bagi beberapa warga masyarakat yang berada pada di ketentuan dan syarat ketentuan yang ditentukan ya, sehingga menggratiskan pembayaran listrik. Itu berapa bulan Mang Ucu? 3 bulan. 3 bulan ya? Tidak bayar. Mang Ucu mau terus bayar secara jengwingnya. Bayarna kami sabaraha? Enggak mari. Hah?
Ya nu kamari mah full. Malahan lewat tuh mah gede. Sabulanna lamun di sabulanna seberapa? Oh, sebulan keun mah yang ngatik 300. Sabulan. 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 Hari biasanya seberapa? Ya biasa nama ngatik 27, 25. Sarua berarti ada peningkatan ya. Ya soalnya uing ge naik hampir 50%. Di biasanya 80, Bayar. 140 enak. Ya, perbincangan ini sebetulnya adalah perbincangan yang sekarang tengah terjadi ya, terutama di tataran ibu-ibu ya. Yang biasanya bagian pembayaran ya, meskipun tentu saja anggarannya dari bapak-bapak ya. Ibu-ibu kan hanya membayarkan saja, tapi kemudian juga menjadi persoalan ketika ini juga ternyata tidak terjadi di tataran keluarga ya, atau di tataran rumah tangga. Di tempat-tempat lain juga bahkan ledakan pembayaran listrik ini menjadi kemudian menimbulkan prediksi berbagai macam dugaan-dugaan ya, sehingga kemudian muncullah bahwa pembayaran gratis listrik untuk keluarga yang memang digratiskan kemudian menjadi sebuah tanda tanya ya. Jadi siapa yang membayar, siapa yang mengaku membayar, itu juga kemudian menjadi sesuatu yang cukup hangat dibicarakan ya. Ya, tapi kemudian sebetulnya kenapa kita ingin mendatangkan Pak Doni ya dari Universitas Majalengka Fakultas Teknik. Sebetulnya yang akan dibahas bukan persoalan sosialnya, tapi persoalan tekniknya gitu. Kan kalau teknik itu dulu kan cita-cita itu zaman-zaman saya dulu itu anak-anak itu bercita-cita kebanyakan ingin menjadi insinyur. Karena terobsesi dengan bahwa insinyur itu bisa membuat listrik dulu, itu obsesinya. Nah, sementara kan tahun 80-an itu listrik belum ada gitu. Sehingga cita-cita menjadi insinyur kemudian bisa bisa menciptakan atau membuat listrik lah, sehingga kemudian menjadi terang. Nah, anak-anak yang lahir atau yang SD-nya tahun 80-an itu pasti kebanyakan cita-citanya adalah menjadi insinyur. Nah, lalu kemudian kenapa konteksnya saya ingin menghadirkan Pak Doni ya, karena Pak Doni adalah juga berada di wilayah teknik gitu. Jadi sebetulnya kita ingin tanyakan berkaitan dengan karena kemudian kita punya ketergantungan terhadap listrik ini begitu dominan ya. Segala sesuatu kalau tanpa listrik itu wah, contohnya lamun listrik parem lah, itu seolah-olah kita tidak bisa melakukan apa-apanya gitu. Minum hangat oke kudu aya dispenser, terus kemudian juga ya kita tidak terbiasa dengan kegelapan, lalu kemudian juga informasi juga televisi, lalu kemudian bahkan handphone dan sebagainya kan pasti harus menggunakan listrik. Nah, ketika kemudian listrik padam itu juga adalah persoalan besar, itulah ketergantungannya kita. Dan berdasarkan data yang ada juga ketergantungan listrik terhadap tergantungan orang terhadap listrik itu memang begitu luar biasa ya, karena hampir semua kebutuhan hidup ini juga menggunakan listrik. Maksudnya
kita kan punya banyak insinyur ya, kita punya banyak kita punya banyak apa namanya, universitas-universitas di bidang teknik ya, atau insinyur tadi ya, yang kemudian gelarnya menjadi insinyur kalau misalnya jurusannya kelistrikan ya. Lalu kemudian tidak adakah yang kemudian universitas atau mahasiswa yang bisa menciptakan atau yang bisa membuat listrik itu tidak tergantung ke negara ya, atau ke PLN misalnya, bisa menggunakan tenaga surya atau bisa menggunakan tenaga air dan sebagainya. Nah, sejauh ini mungkin ada sih gitu ya, bahwa pembangkit listrik tenaga air kampung lah paling. iya. Hah? Pegunungan. Mungkin di pegunungan-pegunungan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air juga ya, mungkin juga ada ya. Tapi memang selama ini kita ketergantungan terhadap listrik itu kan lebih dominan, lebih banyak gitu maksudnya, masyarakat atau wilayah-wilayah yang masih ketergantungan terhadap listrik. Kenapa sekali lagi saya ingin menghadirkan Pak Doni ini, sebetulnya ingin saya tanyakan, apakah di Universitas Majalengka sendiri sudah diarahkan bahwa teman-teman mahasiswa atau ini diarahkan untuk seperti itu, sehingga kemudian ketergantungan terhadap listrik bisa lebih sedikit ya, berkaitan dengan adanya anggaran-anggaran di desa yang juga cukup besar, meskipun tentunya sekarang sangat terganggu dengan keadaan seperti ini. Ya, Bu Ai, apa ini deh cenah badai kabonang asana teh can aya kesepakatan rek kabonang iraha isukan pageto. Eta orang teknik. Oh. Ya, mungkin juga kita juga masih menunggu ini, mudah-mudahan saja sepulangnya dari sini bisa mampir dulu ke Bonang, atau ke Bonang, jangan-jangan ke Bonang dulu ya, lalu sini ya. Yang jelas sekali lagi tadi bahwa sebetulnya kalau memang kita bukan menuntut ya, tapi apa ya, bahwa ya universitas teknik yang jurusan teknik itu kan banyak ya. Saya sendiri belum menemukan di mana gitu, atau siapa yang sudah bisa menggunakan ini gitu, karena kita sebetulnya sangat memiliki potensi alam yang sangat luar biasa ya. Tadi ada banyak sungai-sungai, kemudian juga matahari kita juga lebih banyak dibanding negara-negara lain ya. Jadi mungkin belum bisanya itu apa yang menjadi kendalanya mungkin ya. Ini yang harus yang ingin kita bicarakan sebetulnya dengan Pak Doni di malam hari ini. Sambil menunggu Pak Doni hadir, ada satu buah lagu untuk teman-teman semua. Oh ya, selamat malam Pak Gatot Sulaiman.
Kadis Kominfo Kabupaten Majalengka. Ya, karena kebetulan di sini juga sudah hadir. Ya, terima kasih di monitor terus. Karena ada Bu Ai ya, seorang kepala desa di Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, dan sebagai salam-salamnya buat teman-teman desa yang lain, saya nyanyikan lagu desa. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Senyum yang ramah, tak pernah malas, selalu mengingatkan aku padamu. Inilah desaku, inilah temanku, inilah desaku, inilah temanku. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Di desa saja kita terjaga, berangkat cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga dalam kekuatan semesta. Oh, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Senyum yang ramah, tak pernah malas, selalu mengingatkan aku padamu. Inilah desaku, inilah temanku, inilah desaku, inilah temanku. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Di desa saja kita terjaga, merangkak cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga dalam kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga, merangkai
cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga, segala kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga, segala kekuatan semesta. Ya, selamat malam saja. Teman-teman semua juga sudah hadir ya. Ada Kang Dion Sakuron, ada Kang Alan Rusialan, ada Arkan Rapasya. Ini jauh-jauh ini dari Hong Kong ini Arkan Rapasya. Lalu kemudian juga ada Andri Firmansyah, kemudian ada Enonesta, ya, Kades Girimukti. Lalu juga ada Bu Ai Wulandari, ini Bu Kades Bonang, dan Pak Doni sudah ditanyain sama Bu Ai. Tadi katanya kapan mau ke Bonang. Lalu kemudian juga ada Pak Gatot Sulaiman ya, Kadis Diskominfo Kabupaten Majalengka. Selamat malam, terima kasih juga sudah monitor. Lalu kemudian ada Memen saja. Kang Memen ini di mana ini? Masih di Malioboro atau sudah pulang kampung ini? Lalu kemudian ada Ade Kurniawan Rahayu. Wah, ini agak serem ini namanya nih, siluman spion kenca ini. Selamat malam, juga hadir, terima kasih sudah hadir di diskusi teman sepaham pada malam hari ini. Dan alhamdulillah bahwa sudah hadir ini narasumber kita atau teman berbincang. Teman perbincang kita ya, Pak Doni dari Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lengkap dengan membawa berbagai suguhan. Aneh di diskusi mah tamu teh neangan kopi sorangan, ditemani oleh Kang Aceh Herdiana ya. Selamat malam, terima kasih tentu saja sudah hadir dan langsung saja duduk di sini di kursi pelaminan. Oh iya benar, kursi pelaminan. Terima kasih. Damang. Ya, ini Pak Doni sudah hadir, teman-teman. Yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Saya rablah mana itu lampunya nyorot ke dia. Dah lah cukup Tuh, lah, Iman lah. udah ya. Ya, kita berdempet-dempetan saja meskipun Masih ada jarak. di antara kita. Kayaknya eta ya membuat terang benderangnya itu. Oh, itu kata lampu itu. Ya, ya yang jelas masih bisa terlihat, masih terlihat dengan jelas ya. Tadi sebagai pengantar sebetulnya sudah disampaikan ya, sesuai dengan tema perbincangan terus terang terus. Kita pernah berbincang sebetulnya dengan Pak Doni di Facebook atau komen-komenan di WA kalau tidak salah ya, berkaitan dengan situasi dan ada sebuah kondisi tentang dunia listrik rumah tangga ya. Yang sebetulnya yang akan dibahasnya itu bukan persoalan sosial, dampak sosial dari kebijakan listrik gratis yang tidak gratis ini ya. Mungkin gratis bagi sebagian, tidak gratis bagi sebagian orang atau sebagian pihak ya. Bahkan kemudian menjadi satu menarik ketika kemudian listrik yang biasanya dibayar 100.000 kemudian 100.000, ada yang 400.000, kemudian terjadi peningkatan pembayaran tagihan listrik yang sangat luar biasa.
Tapi sekali lagi bahwa yang akan kita bahas, yang lebih banyak akan kita bahas ini adalah dari sisi dunia tekniknya Pak Doni ya, karena kebetulan Pak Doni ada di wilayah teknik ini. Tadi nggak ngomong apa emangnya. Ya, tuh. ya, karena ya dulu kan waktu kecil saya Gimana itu tuh, Kang? cita-citanya sebetulnya jadi insinyur. Ingin jadi insinyur. Kenapa ingin jadi insinyur? Dulu waktu kecil itu kan sering main itu apa, baterai kecil buat apa namanya, senter tuh ya. A3. Ya, baterai gitu. Kalau disatuin kemudian pakai kabel terus ada bohlam kecil ya, Ada kincir ya. atau ada kincir atau bekas dinamo dan sebagainya. Itu kan sangat menarik sekali. Nah, tapi kendalanya kan waktu itu tidak, zaman 80-an kesini itu kan nggak ada listrik Pak, kesini tuh listrik itu di desa ini juga baru tahun 83-an ada listrik, 83 Ya, desan. betul kan. Nah, jadi maka kemudian keinginan untuk menjadi insinyur, cita-citanya supaya bisa membuat listrik itu teh baheula teh. Sehingga kita ini kalau ingin terang dan sebagainya menjadi gampang. Nah, kemudian setelah tahun 83 listrik ada, inilah kemudian menjadi problema kita sebetulnya, ketika kemudian segala peri kehidupan tergantung kepada listrik. Nah, hampir semua kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Nah, ketika kemudian terjadi sebuah persoalan di dunia kelistrikan, nah ini kemudian menjadi persoalan kembali nih, karena menggunakan listrik kan harus bayar, mau tidak mau ya. Sehari 2 hari telat bayar oke sok dipegatkeun ya. Ku PLN teh. Jeung sok buru-buru ditagih datang ke naon rumah kita gitu. Lain curhat ya. Nah, maka kemudian ketika ketergantungan terhadap listrik menjadi dominan, ini saya ngobrol dengan masyarakat Pak Doni. Konteksnya kenapa kemudian saya menghadirkan Pak Doni ini adalah konteksnya sejauh mana sih kemudian kita kan punya banyak universitas ya, kita punya banyak kayak ITB, kemudian di universitas swasta yang lain juga ada keteknikannya. Ini sejauh mana kemudian teman-teman mahasiswa lalu kemudian universitas juga memikirkan atau melihat fenomena ini gitu, fenomena ketergantungan masyarakat terhadap listrik untuk membayar. Maksud saya, adakah solusi bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membuat listrik sendiri atau desa ini bisa membuat listrik sendiri dengan bantuan teman-teman mahasiswa misalnya? Oke, sekalian perkenalan dulu dengan teman-teman, sekalian juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya yang tentu saja ini adalah pertanyaan juga masyarakat. Silahkan. Oke, Pak Kang Iman. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Share saja ke sini lah. Tar, supaya nyantai. Oke, biar lebih jelas. Sip lah. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini dan terima kasih kepada teman-teman sepaham nih, khususnya yang sudah hadir bersama kita malam ini. Sudah banyak, ada Pak Gatot, ada Pak siapa yang Alan, Pak Arkan, Andri ya. Kemudian ada Ibu Teh Ai, ada Bu Ai ini. Kalau saya bilang Teh Ai. Iya, ini Damang di Teh Ai. apa namanya? Sayu ka dieu teh. Ya. Kabonang janten teh, insyaallah. Nah, sama ini. Jadi terkait dengan listrik ini memang persoalannya bukan pada bayar atau tidak bayarnya, bahwa kita sebagai makhluk hidup itu salah satu diantaranya adalah butuh penerangan. Ya. Nah, persoalannya bagaimana kemudian penerangan itu bisa disediakan. Nah, karena kita di Indonesia, otomatis kan negara ini harus menyediakan bagaimana penerangan itu kemudian bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bagaimana penerangan itu bisa dinikmati? Ya tentu saja dengan berbagai macam
teknologi yang ada. Dulu kita kenal dengan mungkin yang di sini dulu pakainya diesel gitu ya. Iya pernah dulu pakai diesel dulu diesel. pernah. Kemudian ada tenaga nuklir ya, kemudian air dan sebagainya. Hanya memang kalau kita berbicara besar, berbicara negara, memang kapasitasnya memang juga besar gitu ya. Jadi terakhir saja kalau kita dengar itu katanya kan berapa paket 35.000 watt ya untuk penyediaan listrik itu yang belum tersambung di berbagai pelosok di wilayah Indonesia. Nah, terkait dengan kalau kita berbicara di lingkungan kecil, maka saat ini betul penerangan menjadi penting karena itu diantaranya adalah akan mempermudah, salah satunya adalah kebutuhan akses. Jadi akses di mana orang akan bermobilitas pasti butuh penerangan. Nah, hanya bagaimana kemudian itu disediakan oleh ya dalam hal ini negara, ya tergantung dari kebijakan yang ada saat ini. Namun pada prinsipnya sebetulnya kita sebagai individu pun bisa menyediakan penerangan untuk kita sendiri. Jadi kalau dulu pakai diesel, orang tidak mampu bayar listrik karena pakai diesel, tapi kan ada Cempor, ada Petromak dan sebagainya. Artinya kebiasaan seperti itu sebetulnya sudah bisa dilakukan. Artinya alternatif itu oleh siapapun bisa dilakukan. Nah, hanya memang saat ini ya kita sudah terenak, terbiasa nyaman ya. Sudah disediakan dalam hal ini oleh PLN gitu ya, pembangkit listrik nasional, sudah disediakan. Nah, tinggal kita bagaimana kemudian memberikan feedbacknya ya. Itulah yang mungkin saat ini yang saya dengar banyak persoalan dengan hal tersebut. Tapi pada prinsipnya kembali lagi bahwa persoalan listrik ini adalah bagaimana penerangan itu bisa diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jadi antaranya tadi kalau misalnya ada misalnya di lingkungan kecil kita saja, apakah boleh gitu ya menggunakan Petromak, menggunakan Cempor misalnya apakah boleh saja. Jadi tidak jadi persoalan, kemudian tidak harus berarti kan dengan begitu tidak harus bayar ke PLN. Nah, cuman apalagi sih alternatif selain dengan Petromak, Cempor dan sebagainya. Nah, itu mungkin akan kita bahas selanjutnya nih, gitu. Ya, terima kasih Pak Doni. Itu mungkin adalah bagian dari materi yang sebuah solusi selain PLN gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa saja kembali ke bukan tradisional, tapi kembali ke pola yang dulu pernah kita lakukan sebelum adanya PLN ya. Kita bisa alternatif dengan menggunakan diesel. Hanya kemudian yang mungkin jadi persoalan masih tetap menggunakan anggaran ya, karena diesel juga harus beli bensin dan sebagainya untuk dieselnya. Sama halnya dengan juga penerangan yang lainnya. Pasti. Dan kebutuhan listrik juga sebetulnya kan bukan hanya untuk penerangan saja ya Pak ya. Ada untuk kebutuhan lainnya seperti juga setrika, kemudian ada
mesin cuci. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan kalau hanya sekedar penerangan. Nah, itu adalah solusi-solusi atau jalan-jalan lain selain ke listrik yang dari PLN. Yang mungkin ingin lebih didalami pertanyaannya itu adalah sejauh ini dunia akademika, dalam hal ini fakultas teknik, sebetulnya ada jurusan listrik nggak sih Pak? Ada ada ya? Ada elektro, kemudian ada listrik juga. Memang ada yang tegangan, ada program studi listrik kelistrikan, ada program studi elektro. Nah, kalau kelistrikan itu biasanya tegangan tinggi, tapi kalau umumnya kalau untuk elektro itu tegangan rendah. Ya. Jadi tidak memungkinkan juga di dalamnya ada bagian tingginya. Oh ya. Nah, maksudnya apakah selama ini tidak ada semacam mata kuliah atau mata pelajaran yang mempelajari membuat listrik dengan metode sederhana misalnya, untuk kemudian bisa dilakukan di desa misalnya. Saya pernah baca sebuah artikel tentang pembangkit listrik tenaga surya yang ternyata masyarakat bisa menggunakan itu. Tekniknya adalah ada alat yang kemudian bisa dipasang di genting, yang kemudian itu bisa muncul seperti lampu bohlam. Nah, apakah sudah ada semacam tadi pemikiran atau gagasan untuk bisa membuat listrik alternatif oleh teman-teman mahasiswa? Keren itu kalau misalnya dari Universitas Majalengka. Jadi kalau berbicara listrik, Kang Iman, bahwa memang harus ada yang namanya penggerak mula namanya. Apa sih penggerak mulanya? Tergantung dari sumbernya nih. Ada yang pakai air, ada yang pakai tenaga, ada yang pakai surya, ya. Kemudian ada yang pakai yang saat ini dipakai kan nuklir ya, PLTN itu pakainya nuklir. Nah, tapi memang kembali lagi kepada bagaimana pertimbangan kos, ya, ongkos, biaya yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan energi alternatif. Ya. Sudah banyak sebetulnya yang tadi Pak Iman sebutkan, salah satunya adalah menggunakan tenaga surya, itu namanya Pak Iman. Jadi menggunakan tenaga surya, jadi kita pakai sel surya itu Kang Iman, dulu sebelum ada batu baterai itu ada kalkulator yang bukan sebelum ada kalkulator yang ada kacanya. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada baterainya itu masih bisa hidup tuh. Kalau baterainya habis masih bisa hidup tuh. Karena ada surya, pembangkit listrik. Karena ada surya. Penerima, ada receive dari panas matahari ke kacanya tadi. Iya. Nah, itu namanya selnya itu. Ya, jadi listrik pun sama. Sebetulnya kita bisa misalnya di sini nih di Paiman kan ada apa ini namanya awning ya, atau apa nih? Ya, awning cuman dari aluminium ya. Nah, ini bisa nih kita pasang yang namanya sel surya, beberapa buah, itu cukup untuk satu paket listrik, misalnya 450 watt atau bahkan 900 watt. Cuman kita di Indonesia masih mahal, jujur saja. Kalau
investasinya masih mahal. Ya. Mahal itu apa? Elemen Semua komponennya. semua komponen. Semua komponennya. Karena kalau sel surya itu hanya untuk menangkap panas saja, kemudian mengkonversikan menjadi tegangan. Nah, dari tegangan itu kan harus disimpan tuh. Bisa saja langsung, tapi kalau malam nanti padam. Ya, karena tidak disimpan. Maka harus disimpan. Nah, disimpan itu harus ada yang namanya aki ya. Mahal juga itunya. Ya, itu artinya kosnya memang bisa lebih mahal gitu. Investasinya ya, untuk investasinya bisa lebih mahal. Tetapi sebagai energi alternatif itu sangat bisa dilakukan. Saya di rumah punya sedikit percobaan. Jadi ada satu tempat kecil namanya aquaponik. Ada lele di ada lele di ember, kemudian ada tanaman hidroponik. Ya, itu sirkulasi tuh. Jadi di rumah itu saya hanya beli bahan makanan ikannya saja. Nanti airnya itu otomatis ternutrisi. Berputar ya. Nah, tapi bukan di situnya. Bagaimana upaya saya waktu itu mengalirkan air itu tidak menggunakan energi listrik dari PLN. Nah, saya pasang tuh sel surya di rumah. Kecil kok, cuman 50-100 watt lah. Cuman 100 watt. Ya. Itu bisa disimpan tuh. Jadi kalau seharian itu muter terus tuh, nggak pakai PLN tuh. Itu tidak pakai PLN. Jadi muter terus. Kalau malam pun bisa muter terus selama tempat penyimpanannya si akinya tadi ya. Itu ada energi yang dimasukkan dari sel tadi gitu, dari sel surya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi memang menjadi persoalan berikutnya adalah ketika sudah investasi perawatan. Beda kalau yang dari PLN ya. Kalau PLN kan kita tidak melakukan perawatan saja. Tidak ada listrik berarti harus bayar gitu ya. Kalau sudah bayar nanti ada listrik gitu kan. Nah, kalau ini setelah diinvestasi otomatis kita harus merawat tuh. Ya. Investasinya mahal tetapi perawatannya ya tidak semahal yang kita pikirkan sebetulnya, teman-teman. Tapi justru investasinya lebih mahal daripada kita bayar listrik ke PLN berarti ya. Dilema, Kang. Karena ada peraturan yang menyebutkan bahwa masyarakat boleh menggunakan energi EBT sebutannya, energi baru terbarukan. Ya. Salah satunya tenaga matahari, tetapi ada peraturan yang menyebutkan ada larangan. Ya. Kalem. Ada Jadi ini yang paling ini justru hal yang paling menariknya sebetulnya ya, ketika kemudian kita sudah berbicara tentang regulasi dan kebijakan ya, ditahan dulu Pak Doni karena Pak Doni itu kesini sebetulnya ingin menyanyikan nyanyianmu sebetulnya kalau kesini itu bukan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi santai saja sambil ngopi-ngopi ya. Siap. Ngopi yang dibawa sendiri. Ya. Ada tahu petis. Oh iya. Wah, ini Mang Ucu boleh orang Cirebon pasti suka ini. Oh, ini makanan Cirebon atau ya, Cirebon. ciri khas Cirebon, namanya apa? Tahu petis. Tahu petis. Nah, ini sambil merasakan tahu petis ini Mang Ucu silakan. Mang Gopes. Siap. Tahu petis. Nah, kopi deh ongkoh. Kopi, Pak. Pakai panas, kopi dingin. Saya suruh beli kopi.
belinya yang dingin. Biasa Mang Aceh itu selalu bertentangan. Kalau disuruh yang dingin pasti beli yang panas. Nyanyi dulu Nyanyi Kang Iman dulu. lah. Iya. Silakan ngopi-ngopi dulu ya. Saya ngopi dulu lah. Saya nyanyi dulu kalau gitu ya. Mau nyanyianmu? Iya boleh, benar. Ya, untuk yang ingin dinyanyikan lagu-lagu Iwan Fals silakan datang ke sekretariat bersama teman sepaham. Kalau pesannya dari rumah tidak akan dinyanyikan. Kau petik gitar, nyanyikan lagu perlahan usah hatiku terucap janji ku untukmu, tenggelamku di tembangmu. Berikanlah kedua telingaku, butakanlah kedua bola mataku, agar tak kulihat dan ku dengar kedengkian yang mungkin benar. Memang aku jatuh dalam cengkramanmu, sungguh aku minta teruskanlah kau bernyanyi, kan ku dengar itu pasti. Teruskanlah kau bernyanyi, dan jangan lagumu berhenti. Sudikanlah kedua telingamu, butakanlah kedua bola matamu, agar aku lihat dan ku dengar kedengkian yang mungkin benar. Memang aku jatuh
diskusi Keluhan Sepaham seperti biasa hadir di 19.30 dan tentu saja kalau pada hari Minggu durasinya bertambah menjadi sampai dengan pukul 21. Dan tentu saja ini bisa juga terselenggara berkat teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Saung Eri, ada Saung Iga, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian juga ada Abah Geyot, ada Ala Pucok YouTuber, kemudian juga ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja juga didukung penuh oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka. Terima kasih Pak Kadis Pak Gatot Sulaiman dan teman-teman di Diskominfo Kabupaten Majalengka. Dan tentu saja selamat malam, dan ini juga sudah ada banyak teman-teman yang sudah hadir juga ya. Ada Indah Asyik, ini temannya Kang Aceh kalau nggak salah. Lalu ada Bayu Saiful Ulum, kemudian ada Tony Martin juga. Nah ini ada Lopa Sasmaya, ini teman di Lebih Sayang ya, Lopa sama Sya Bumela ya, yang kebetulan pada saat ini sedang di Amerika ya. Wah, selamat malam, apa kabar? Dan tentu saja jam berapa ini sekarang kalau di Amerika ya? Siang? Pagi. Oh pagi-pagi ya. Oh ya, selamat pagi buat Bu Mel ya, atau Lopa sama Sasmaya. Kalau di Amerika mungkin pagi-pagi ya. Oh ya, sedang dihangatkan oleh kopi tentu saja. Dan kalau di sini ini sudah hampir jam 21 ya. Jadi jam 20.41 ya, berbedanya setengah hari berarti ya. Atau 12 jam perbedaannya. Selamat malam, tentu saja terima kasih sudah hadir, menambah juga hasanah perdiskusikan ya. Oke teman-teman, sekali lagi ketergantungan atau malam hari ini kita akan berbincang sejauh mana kemudian dunia listrik ini juga dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kemudian sampai saat ini mungkin ketergantungan terhadap listrik dari berbagai macam kebutuhan sehari-hari kita masih terlalu besar, yang sepertinya ini mungkin sebagai salah satu jalan keluarnya seperti apa. Tadi sudah ada sedikit perbincangan menarik sebetulnya dengan Pak Doni. Pak, sini dulu lagi Pak. Kita ngobrol lagi ya, karena tadi poinnya sebetulnya sudah agak sedikit masuk kita kepada persoalan terang terus terang. Jadi terus terang ada apa sebenarnya? Kalau menariknya adalah kemudian bahwa ada regulasi, atau ada aturan bahwa tidak atau mungkin listrik ini menjadi satu wilayah yang kalau dalam undang-undang itu ada pasal yang menyatakan dikuasai oleh negara dan sebagainya ya. Nah mungkin listrik juga termasuk juga yang dikuasai oleh negara, sehingga kemudian ada regulasi, tidak setiap orang bisa kemudian menjadikan listrik sebagai ya bisnis atau industri yang dikelola oleh orang per orang atau oleh lembaga-lembaga lain selain negara. Nah ini juga mungkin yang menjadi kendala tersendiri buat kita masyarakat atau buat teman-teman universitas di dunia kemahasiswaan untuk kemudian bagaimana untuk mengadakan listrik di luar PLN. Jadi yang tadi saya sebutkan tentang salah satu peraturan itu betul tadi Kang Iman, bahwa listrik itu merupakan hajat hidup orang banyak gitu ya, makanya dikuasai oleh negara gitu.
Nah, memang pada prinsipnya mungkin lebih kepada kehati-hatian, sepertinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian dalam satu lingkungan itu misalnya semuanya disediakan oleh PLN, tetapi ada satu atau dua yang menyediakan sendiri kebutuhan listriknya, Boleh-boleh saja sebetulnya, Bang. boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, tetapi kan nanti persoalannya apakah bisa dirawat, kemudian tidak apa namanya, aman tidak untuk lingkungan sekitarnya juga. Nah, itu lebih ke arah sana gitu. Tetapi kemudian saat ini pun ya sama, Indonesia pun sudah ada beberapa regulasi tadi tentang yang sudah saya sebutkan tentang EBT, Ya. energi baru Energi terbarukan. terbarukan. Bahkan kalau kita bisa menyediakan listrik sendiri, itu bisa dikonversikan. Artinya satu, kita punya sumber listrik dari PLN misalnya, satu misalnya dari PLTS. Kalau kita punya kelebihan dari PLTS, kelebihan KWH yang dihasilkan dari PLTS, itu bisa dimasukkan tuh ke rekeningnya PLN kita gitu. Jadi bisa dijadikan satu jaringan dengan PLN. Ya, tapi dengan prinsip tadi ya, kehati-hatian dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan boleh, tidak boleh, sangat boleh sekali. Hanya tadi mungkin kalau misalnya kita menyediakan sendiri, apakah kemudian aman atau tidak dan seterusnya. Ada risiko ya, ada konsekuensi yang harus ditanggung barangkali juga. Betul. Nah, mungkin saja tidak menutup kemungkinan ya, seperti kalau tidak salah saya pernah lihat di televisi itu dulu, ketika ada masyarakat yang bisa menggunakan listrik tapi dengan batasan tersendiri. Mungkin ini yang disebut Pak Doni bahwa harus memiliki kehati-hatian ya, karena lampunya ini hanya sekitar sekitar 5 watt sampai 10 watt yang dihasilkannya. Dan itu dia memang dikonsumsi sendiri sih, dikonsumsi sendiri. Kalau sudah di daerah Jawa mana ya, dulu pernah itu ada masyarakat yang bisa membuat energi listrik sendiri. Saya lupa lagi menggunakan apa gitu, tapi yang jelas jadi kemudian tidak tergantung kepada pembayaran listrik kepada PLN gitu. Jadi dia bikin sendiri hanya dalam kapasitas yang terbatas kalau tidak salah, dan itu memang pernah ada. Sebetulnya teman-teman di akademika juga sebetulnya sudah memiliki itu barangkali ya, sudah artinya sudah bisa sebetulnya mengadakan listrik itu. Mungkin ada regulasi, ada aturan juga yang tidak terlalu memberikan keleluasaan untuk kemudian bisa mengoperasikan itu. Yang kedua juga mungkin biaya atau anggaran yang dibutuhkan juga sangat besar, sehingga ini yang menjadi kendala. Ya, lalu karena di pinggir jalan jadi harus ada kendaraan juga yang lewat-lewat. Apakah nanti ke depan, Bang, ke depan ini bisakah solusi-solusi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga, yang karena tadi disampaikan oleh bahwa sebetulnya boleh saja masyarakat menggunakan atau mempunyai listrik tersendiri, atau bisa kalau memang mampu kemudian juga aman dan sebagainya untuk kemudian dikonsumsi. Nah, dengan berbagai banyaknya persoalan, apalagi tadi ada peluang di energi baru dan terbarukan ya. Nah, ini mungkin beberapa tahun ke depan itu dengan kondisi seperti ini, sebetulnya bisa sebuah desa atau kecamatan misalnya barangkali untuk menggunakan listriknya sendiri dengan pembuatan sendiri,
yang tentunya ini bisa juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa di Fakultas Teknik. Beberapa sebetulnya di Majalengka itu masih ada yang menggunakan tenaga air yang diproduksi sendiri. Listrik melalui tenaga air. Ya. Di mana itu? Sama saja prinsipnya tadi dengan surya, hanya ini penggeraknya menggunakan air. Ya. Hanya memang tadi kembali lagi ke generator atau ya dulu sebutnya diesel lah, ya, kembali lagi ke sana. Nah, beberapa bagian itu kan tadi memang butuh perawatan, butuh pemeliharaan, sehingga yang tadi dikatakan itu bagaimana kemudian proses itu bisa terkendalikan, bisa aman. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah boleh, apakah bisa, ya bisa selama itu terjamin. Selama itu terjamin. Harus ada diverifikasi dulu dan sebagainya ya. Harus. Itu yang memverifikasi siapa? PLN. Oh, PLN. Ya, PLN. Kecuali kalau memang hanya untuk konsumsi sendiri, gitu ya. Untuk konsumsi sendiri sih bisa saja. Bisa saja. Terakhir saya yang sudah kita lakukan itu di Curug Muara Jaya, Aiman. Di Curug Muara Jaya itu, ya, Apuy. Dulu kita pernah melaksanakan namanya program pengabdian masyarakat. Itu kita berikan di sana itu pembangkit listrik tenaga air. Ya, karena di sana cukup banyak air ya. Tapi spesifikasinya di mikrohidro, sebutannya mikrohidro. Spesifikasinya di mikrohidro ya mungkin bisa menyediakan 6.000 sampai 8.000 watt. Itu Fakultas Teknik Universitas Majalengka ya. Ya, ininya dulu waktu Pak, kakak kita serah terimanya sama Pak Gatot kalau tidak salah. Oh ya, wah Iya, mantap ya, Pak. Gatot ya. Yang jadi persoalan tadi memang betul ketika itu investasinya sudah disediakan, kemudian itu kan harus dirawat, harus dijaga. Orang yang mengelolanya pun harus tahu betul bagaimana memperbaiki air masuk, air keluar sampai dengan menjadi listrik itu harus tahu betul. Harus tahu juga ya, harus menguasai juga ya. Nah itu di Argalingga itu, di Argamukti ya, termasuk Berod, kan belum ada jaringan ke sana. Itu pakainya air tuh. Pakainya air. Jadi kalau kita ke Berod, kenapa di warung-warung atau di sekitarnya itu nyala? Ya itu menggunakan genset. Gensetnya sumbernya dari air. Ya. Dan itu hasil dari pengabdian teman-teman. Kalau yang di Berod bukan. Ya, kalau yang di Berod justru orang mereka lokal sendiri. tuh, mereka sendiri. Iya. Nah, mereka sendiri. Jadi tidak ada persoalan. Jadi harusnya kalau tadi ditanyakan misalnya kita di lingkungan rumah, satu rumah bisa nggak kita buat tenaga listrik sendiri? Bisa saja. Bisa ya. Bisa saja. Begitu Bang Iman. Jadi beberapa program, dan nanti juga insya Allah kalau di di THI rencananya biogas. Apa itu? Listrik juga sama, cuman sumbernya bukan dari air, bukan dari tenaga matahari, dari kotoran sapi ya teh ya. Oh ya, karena di sana ada. Iya, ada sapinya katanya. Kandang sapinya. Sama sapinya ya. Yang pastinya harus sama sapinya, jangan kandangnya buai ini. Buai suka sudah teh, tenang teh, sudah ada orangnya. Wah, mantap ini. Jadi ini juga mungkin apa yang kemudian hasil dari perbincangan ini yang terpenting adalah satu, bahwa sebetulnya setiap wilayah atau bahkan ya seperti terakhir barusan disampaikan oleh Pak Doni, bahwa sebetulnya sebuah desa ya, contohnya yang Desa Bonang ini juga bisa menggunakan alternatif pembangkit listrik ya, selain pembangkit listrik dari PLN,
atau perusahaan listrik negara, sebetulnya desa juga bisa membuat sebuah alternatif tentang bagaimana menggunakan atau bisa menjadikan gas misalnya untuk penerangan atau listrik. Itu listriknya bisa digunakan untuk apa saja Pak Doni ya? Hanya untuk penerangan saja atau untuk yang lain-lainnya juga? Kalau kemudian beban, kalau kita berbicara beban, bisa untuk lampu, bisa untuk kebutuhan apa namanya ya tadi yang Pak Iman Kebutuhan dapur, setrika dan sebagainya, sebetulnya bisa. Itu hanya tergantung bagaimana kemudian berapa besar energi yang dihasilkan dari situ. Oke. Ya, jadi kalem Bu Ai ya, nanti bisa, orangnya sudah ada katanya. Ya. Oh bener pokok. Ya, terima kasih. Silakan Pak Doni ya kalau Pokok. yang jelas bahwa sebetulnya penyimpulan dari perbincangannya sudah mulai mendekati pada penyimpulan ya dari terus terang terus ini atau terang terus terang ini. Yang pertama adalah kita bisa saja kemudian membuat lampu terang terus ya, dengan catatan bahwa sebetulnya sebuah desa bisa saja kemudian membuat pembangkit listrik alternatif ya, selain juga PLN tentu saja. Lalu kemudian yang kedua terus terang ya, dengan berbagai stakeholder ya, terus terangnya tadi ya, versi Pak Doni tentu saja pembangkit listrik ini juga harus diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, keilmuan dan sebagainya. Dan tenang, karena ada Universitas Majalengka yang nanti bisa menjadi mitra untuk teman-teman, salah satunya di desa ya. Kalau kaitan dengan terus terangnya tadi, ternyata bahwa ada regulasi yang kemudian juga sebetulnya ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa sesuatu yang menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara, termasuk juga listrik ya. Jadi mungkin juga dari sisi regulasi ini juga kita bisa, meskipun tadi sudah disampaikan sebetulnya bisa saja kemudian dengan mungkin ada kesepakatan atau ada regulasi di desanya sendiri untuk kemudian mengadakan pembangkit listrik tenaga alternatif selain PLN ya Pak Doni ya. Karena tadi juga bisa dilakukan ternyata seperti yang akan dilakukan di Desa Bonang ini. Jadi sebetulnya bukan kebetulan, ternyata memang ya Pak Doni sendiri dengan UNMA-nya ini sudah beberapa kali mungkin ya mengadakan kerjasama dengan desa-desa, seperti pengabdian yang tadi disampaikan juga dari di mana Curug Jaya dan sebagainya. Terakhir itu di Bantaragung itu Pak Maman ya, pakainya air tetap, cuman tekniknya itu menggunakan yang vertikal. Jadi ada motornya vertikal, jadi berdiri. Ya itu sih metode ini aja, metode pembangkitannya saja. Jadi banyak sebetulnya metode, misalnya dengan air ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu. Kemudian yang surya juga ada foto, ada yang foto, ada yang mono gitu. Itu juga banyak tuh metode-metode atau tool ataupun teknologi yang digunakan di dalamnya. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan bisa tidak? Bisa, siapapun boleh. Cuman tadi penguasaan teknologi dan seterusnya, terutama investasinya tadi. Ya, terima kasih Pak Doni ya. Perbincangan yang saya pikir ini sangat menarik dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh siapapun ya. Karena sekali lagi bahwa diskusi teman sepaham ini ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi ilmu pengetahuan, juga menjadi teman untuk kemudian saling berbagi dan tentu saja untuk
kemudian juga terus saling bertautan ya. Ya. Oke, karena kita sudah sepakat ya bahwa waktunya hanya sampai 21 ya. Untuk yang penasaran tentu saja datang saja ke Universitas Majalengka ya. Kalau mau berbicara tentang energi alternatif pengganti listrik ya, atau datang ke sekretariat bersama teman sepaham ya, karena kita bisa kemudian juga bertautan ya, saling bertautan. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan teman-teman juga yang sudah bergabung juga terima kasih. Pak Doni juga terima kasih sudah mau berbagi dengan diskusi teman sepaham dan teman-teman kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin, amin. Dan tentu saja sekali lagi menambah pertautan teman sepaham. Terima kasih Pak Doni. Silakan untuk ngopi-ngopi lagi. Sip. Dah. Kita adalah teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita